Iya. Ya udah, season ambil itu slip. Ya udah, ayo kita ketemuan aja. Nanti ada yang videoin. Iya memang kapan bisa ketemuan? Kayak tripod aja lah. Besok yuk, besok malam yuk nongkrong di mana gitu. Masa malam? Lagi di itu Baba. Tak ngomong Iya. enak tenan lho, Mas Royadi kowe. Ruang sana ning Karang lho. Itu Yang Baba. yang di Karang mah enak. Cair punya proyek kan. Nggak kayak baca dah kayak gini. Jadi enggak ini, aduh, gua lagi. Mau pilih siapa sih gue, ya ampun. Iki yang muncul nih latar belakang. Latar belakang Belas. Nah ini udah itu. Berarti wifi kamu orang paling latar belakang. Enggak, woi. Ini udah muncul nih di sini latar belakang ganti nih. Tuh, ganti. Coba diganti Mas. Dari Apa ini? Nah, itu ganti Oke, tuh. siap. Yuk. Udah gini aja ya, tak record. Yuk mulai. Buka. Kaskan. Dit. Kayak mana bukanya? Buka Ya. aja lah. Assalamualaikum. Nah, iya. nanti dia Gus, buka Gus. Buka salamnya Gus. Nggak bisa. Yang ada logo saburannya itu. Dosen penanggung jawabnya siapa gitu kan, ngomong aja. Abi pun gitu. Oke, selamat malam. Ulangin woi. Hah? Gimana? Assalamualaikum gitu loh. Selamat malam. Kami kelompok 10 di sini akan menjelaskan yaitu RK3K, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak. Oke, next. Anggota kelompok 10 yaitu saya sendiri, Dewa Putu Aryaditya, Bagus Agung Santoso, Hari Mustika, Dani Rio Pambudi, dan Royadi. Oke, next. Latar belakang. Ketiga adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan yang dalam pelaksanaannya kegiatan konstruksi tersebut menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, di antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Oke, next. Tujuan: memenuhi tugas semester mata kuliah hukum ketenagakerjaan. 2. Mahasiswa diharapkan pentingnya kontrak manajemen K3 konstruksi. 3. Sebagai sarana pembelajaran mengetahui peraturan K3 konstruksi. 4. Sebagai metode belajar, yaitu identifikasi bahaya, penilaian resiko K3, dan pengendalian resiko K3. Next. Rencana K3 kontrak atau RK3KJ. RK3K adalah dokumen rencana penyelenggaraan SMK 3 konstruksi di bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Satu pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi dan
penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan SMK 3 konstruksi di bidang PU. Next. Di sini ada contoh jenis K3 kontrak. Yang sebelah kiri ini adalah bentuk rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak. Yang sebelah kanan ini adalah bentuk RK3 pelaksanaan pekerjaan. Oke, next. Rencana K3 kontrak. RK3K penawaran. Di sini bisa kita lihat yaitu bentuk rencana keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti contoh di situ ya, bentuk RK3 usulan penawaran. Oke, next. Kebijakan K3 diisi oleh penyedia jasa berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten. Perusahaan penyedia jasa harus menetapkan kebijakan K3 yang pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK 3. 2. Mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan K3 sebagai kerangka untuk menyusun sarana K3. Oke, next. Yang kedua itu perencanaan K3. Perencanaan K3. Di dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus menyampaikan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut. Yang ketiga, identifikasi bahaya sarana K3 proyek, pengendalian risiko K3, program K3, dan biaya. Penyusunan identifikasi biaya sarana K3, sarana K3 proyek, pengendalian risiko K3, program K3, dan K3 sesuai dengan format tabel 1. Next. Ya, di sini bisa kita lihat tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko K3, program K3, dan biaya. Digunakan untuk usulan penawaran. Bisa kita lihat di kolom kedua itu ada uraian pekerjaan, kolom ketiga ada identifikasi bahaya, selanjutnya sarana K3 proyek, pengendalian risiko K3, program sumber daya, dan biaya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Aku bukan, woi. Saya. Hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hari. Ya. Penurunan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, daftar peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK 3 konstruksi di bidang PU antara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3.
diisi peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK 3 konstruksi di bidang PU. PT JV Firma KSO misalkan pilihan sesuai dengan cantumkan nama, jabatan. Nah, di sini ada dokumen prosedur pemenuhan K3. Contoh kode. Contoh kode di sini ada P6 WK K3 LM 01. Nomor 2 P6 WK K3 LM 02 dan seterusnya di kolom-kolom bawah itu. Uraian penelitian resiko. Nah, ini untuk kode nomor 1 P6 WK K3 LM 01. Peraturan dan perundang-undangan. Nah, di sini ada PM WK KLM 02 itu untuk kode-kodenya. Perencanaan K3 konstruksi RK K3 pelaksanaan. 1. Bentuk RK 3 pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia jasa pada saat pelaksanaan kontrak. Dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan. Rencana keselamatan dan keselamatan kerja kontrak RK3 digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Ini contoh logo nama perusahaan di kolom di bawah ini. A. Kebijakan K3 proyek. B. Organisasi K3. C. Perencanaan K3. B1. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko K3. 2. B2. Pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. B3. Sarana dan program K3. D. Pengendalian operasi K3. E. Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3. F. Tujuan ulang kinerja K3. A. Kebijakan K3. Beberapa pertanyaan tertulis pada berisi komitmen untuk menerapkan K3. Berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten yang harus ditandatangani oleh manajer proyek, kepala proyek. 1. Perusahaan penyedia jasa harus menetapkan kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. 2. Kepala proyek project manager harus mengesahkan kebijakan K3. 3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi kebutuhan sebagai berikut. Mengucapkan komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan berkelanjutan SMK 3. Kelom 2, menetapkan komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3 sebagai kerangka untuk menyusun sarana K3. Nah, di sini ada kebijakan-kebijakan K3. Contoh untuk kebijakan K3, kita segenap jajaran PT Abdi Karya Persero tidak selalu mengemban kepercayaan dengan meningkatkan cara K3 sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan pengendalian risiko K3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melaksanakan norma-norma perlindungan kerja dan lingkungan, serta menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas risiko kecelakaan, melakukan perbaikan kerja K3 secara berkelanjutan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan stakeholder lainnya. Jakarta 23 November 2011 PT Abdi Karya Persero Tbk Direksi. Ini contoh kebijakan K3. B. Organisasi K3 disisi dengan struktur organisasi, uraian tugas, bertanggung jawab dengan wewenang. 3. Kompetensi yang diperlukan oleh personil pada organisasi K3. Nah, di sini ada struktur organisasi K3. Untuk organisasi K3 contohnya seperti ini. Manajer proyek, manajer K3, manajer teknik, manajer logistik, supervisor security. Struktur organisasi panitia pembinaan K3. Contohnya seperti ini. Ketua P2KT, wakil ketua P2K3. Yang di sebelahnya struktur organisasinya sekretaris P2K3 dan anggota P3
pejabat proyek. Nah, ada 3 orang, anggota P2K3 ada 4 orang, wakil pekerjaan, mandor kayu, mandor batu, rekanan semen. Nah, ini contoh-contoh untuk struktur organisasi K3. Suatu organisasi yang berada di dalam suatu perusahaan yang mengurusi segala bentuk permasalahan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan di perusahaan yang disangkutkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini struktur organisasi proyek menggambarkan organisasi posisi K3 menjadi untuk berskala. Tanggung jawab utama manajer proyek. Nah, di sini ada struktur organisasi proyek untuk K3, manajer K3, dan selanjutnya seperti ini contoh-contohnya. Contoh struktur organisasi tanggap darurat. Ini contoh organisasi tanggap darurat, ketua, nama, manajer, sekretaris, nama ahli K3 umum, koordinator, nama, HR, harga supervisor, pemadam kebakaran, evaluasi, P3, logistik, transportasi, dan terus di bawahnya ada hidran, sip A, sip B, ini untuk anggotanya dibagi-bagi sip-sipnya. Terus komunikasi internal, komunikasi eksternal, keamanan, ketua regu, ada ketua regu lagi. Mendetifikasi peran, wewenang dan tanggung jawab unit tangkap darurat. Wewenang dan tanggung jawab, peran ketua. Nah, ini ada tugas-tugas ketua. Nomor 1, untuk ketua menentukan dan memutuskan kebijakan tangkap darurat perusahaan. 2, mengajukan anggaran dana yang berkaitan dengan sarana dan prasarana tangkap darurat perusahaan. 3, mengundang partisipasi seluruh karyawan untuk mengusung latihan tenaga darurat dilakukan perusahaan. 4, menjadwalkan pertemuan rutin merupakan rutin untuk tangkap darurat, menyusun rencana pemulihan keadaan darurat perusahaan. Sekretaris, ini untuk tugas kewajiban sekretaris membuat laporan kinerja untuk tangkap darurat, melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana tenaga darurat perusahaan, melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan tangkap darurat perusahaan. Koordinator, regu pemadam kebakaran, regu evakuasi. Nah, itu untuk koordinator mengoordinasi kinerja semua regu untuk tangkap darurat. Regu pemadam kebakaran, ini tugasnya melangsungkan pemadam kebakaran menggunakan semua sarana pemadam kebakaran di lingkungan perusahaan secara aman, selamat, dan efektif. 2, melaporkan segala kekurangan, kerusakan sarana dan prasarana pemadam api lingkungan perusahaan kepada koordinator, karakteristik, maupun ketua unit tangkap darurat. Untuk regu evaluasi, 1, memimpin prosedur evaluasi secara aman, selamat, dan cepat. 2, untuk melaporkan segala kekurangan, kerusakan sarana dan prasarana evaluasi di lingkungan perusahaan kepada koordinator, sekretaris maupun di ketua unit tangkap darurat. 3, melaporkan adanya korban tertinggal, terjebak, ataupun terluka kepada regu P3 koordinator. Nah, ini untuk regu P3, 1, melaksanakan tindakan P3, melaporkan segala kekurangan sarana dan prasarana K3 di lingkungan perusahaan kepada koordinator, sekretaris maupun ketua unit. 3, melaporkan kepada koordinator ataupun sekretaris untuk tangkap darurat bila mana terdapat korban yang dalam medis lanjut pihak ketiga di luar perusahaan. Logistik, itu tugas logistik mengakomodasi kebutuhan umum tangkap darurat, makanan, minuman, pakaian, selimut, dan sebagai berikut. Transportasi, nah, untuk tugas transportasi mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam luar lingkungan perusahaan. Komunikasi internal, ini tugasnya
membantu perkembangan pengambilan kondisi darurat dan menjambani komunikasi antara regu unit tangkap darurat. 2. Memastikan alur komunikasi antar regu unit tangkap darurat dapat dilangsungkan secara baik dan lancar. Komunikasi eksternal. 1. Membantu seluruh informasi internal memberikan untuk pihak luar. 2. Menghubungi pihak eksternal terkait darurat, kepolisian, warga, keamanan untuk menjaga keamanan, melaksanakan tindakan keamanan internal selama berlangsungnya tanggap darurat perusahaan. Untuk selanjutnya dibacakan pada Bagus. Bagus, kami persilahkan untuk presentasi ini. C. Perencanaan K3. Dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus menyampaikan pengadilan risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut. Penyedia jasa telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi dan menyempurnakan identifikasi bahaya atau penilaian risiko dan pengadilan risiko K3 untuk diserahkan, dibahas dan ditetapkan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau pre-construction meeting (PCM) sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Next. C. 1. Identifikasi bahaya, penilaian risiko K3 dan pengadilan risiko K3. Berikut adalah contoh identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, dan pengendalian risiko K3 dan penanggung-jawaban K3. Next. Ketentuan pengisian. Kolom 1, 2, dan 3 diisi oleh PPK dan dimuat dalam dokumen pengadaan. Kolom 1, 2, 3 dilengkapi sesuai kebutuhan lapangan oleh penyedia jasa untuk diserahkan, dibahas, dan ditetapkan pada saat PCM. Kolom 8 diisi oleh penyedia jasa pada saat penawaran, belum memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas. Kolom 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 diisi oleh penyedia jasa dengan menyesuaikan dengan kolom 1, 2, dan 3 yang dilengkapi atau disempurnakan untuk diserahkan, dibahas, dan ditetapkan pada saat PCM. Telah memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas. Next. Cara pengisian. Kolom 1. Nomor urut uraian pekerjaan diisi oleh PPK dalam dokumen pengadaan. Kolom 2. Pada saat proses penawaran. Kolom 2 diisi pekerjaan beresiko K3 yang ditetapkan oleh PPK yang dituangkan dalam dokumen lelang. Pada saat penyedia jasa ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kolom 2 diisi seluruh tim pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan untuk diserahkan dan dibahas pada saat pre-construction meeting untuk ditetapkan oleh PPK. Kolom 3 diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul, diisi oleh PPK dalam dokumen pengadaan. 4. Diisi dengan nilai angka kekerapan terjadinya kecelakaan. Penjelasan rinci dilihat di lampiran 1. Wajib diisi oleh penyedia jasa untuk diserahkan, dibahas, ditetapkan pada pre-construction meeting. Kolom 5. Diisi dengan nilai angka keparahan. Penjelasan rinci dilihat di lampiran 1. Next.
Kolom 6. Perhitungan tingkat resiko K3 adalah nilai kekerapan kali keparahan. Penjelasan rinci dilihat di lampiran 2. Kolom 7. Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat resiko K3 tinggi, sedang dan rendah dengan penjelasan prioritas tinggi, risiko tinggi, prioritas 2 risiko sedang, dan prioritas 3 risiko rendah. Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi, maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama. Peringkat 1 dalam upaya pengendalian risiko K3. Next. Kolom 8 diisi untuk pengendalian risiko K3. Bentuk pengendalian risiko menggunakan hierarki pengendalian risiko, eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi alat pelindung diri. Kolom 9 diisi penanggung jawab nama petugas pengendali risiko K3. Next. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material atau bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. Contoh, seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian, namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Substitusi adalah pengganti dengan metode yang lebih aman dan atau material yang tingkat bahannya lebih rendah. Contoh, penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di ketinggian. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Contoh, menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian. Next. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Contoh, pengaturan waktu kerja, rotasi tempat kerja untuk mengurangi terpaparnya atau tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya. Larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu-rambu keselamatan. Alat pelindung diri APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar yang harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Contoh, pemakaian kacamata las dan sarung tangan kulit pada pekerjaan pengelasan. Next. C2. Pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Daftar peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 konstruksi bidang PU antara lain sebagai berikut. UU nomor 18 1999 tentang jasa konstruksi, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 dan seterusnya. Next. Contoh pemenuhan peraturan perundang-undangan. 1. UU nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. 2. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3. 3. Surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor Kep 17 4 /Men /86 dan nomor 104 KPTS /1986. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05 PRT M 2014 dan peraturan terkait lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Royadi. Contoh pemenuhan peraturan perundang-undangan. Tes. Dengar nggak? Dengar. Elemen 2.2 pemenuhan peraturan perundangan standar dan persyaratan
teknis keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan DSB nomor 2.2 garis miring SMK 3 garis miring UT garis miring 2011 revisi ke 00 draft tanggal berlaku daftar peraturan perundangan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Nomor No Undang-Undang Peraturan Standar Kode DSB. Nomor 1 Undang-Undang No 1 garis miring 1970 judul Undang-Undang Peraturan Standar Persyaratan DSB Keselamatan Kerja. Nomor 2 Undang-Undang No 18 garis miring 1999 jasa konstruksi dan seterusnya. C3 sasaran dan program K3. Sasaran 1. Sasaran umum nihil kecelakaan kerja yang fatal. Zero fatal insiden pada pekerjaan konstruksi. 2. Sasaran khusus. Sasaran khusus adalah sasaran rinci per kegiatan yang berisiko K3 yang disusun guna tercapainya sasaran umum. Program. Ketentuan dalam penyusunan program K3. 1. Program K3 dibuat, diterapkan, dan dipelihara untuk mencapai sasaran K3. 2. Penunjukan penanggung jawab pelaksanaan program K3 pada setiap item pekerjaan yang berisiko K3. 3. Cara dan jangka waktu untuk melaksanakan program. Dan 4. Mengkaji program secara rutin dan terencana dan menyesuaikannya jika perlu untuk memastikan sasaran itu tercapai. Penyusunan program K3 sesuai dengan tabel 1.2. Contoh tabel sasaran dan program K3. Contoh tabel sasaran dan program. Bisa dilihat ya contohnya. Langsung. Ketentuan pengisian. 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 2. Kolom 2 diisi oleh PPK diambil dari tabel 2.1 kolom 2. 3. Kolom 3 diisi oleh penyedia jasa diambil dari tabel 21.1 kolom 8 untuk diserahkan, dibahas, dan ditetapkan pada saat reconstruction fitting ICM. 4. Kolom 4 strip 10 diisi oleh penyedia jasa pada saat penawaran dan ICM telah memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas sehingga dapat memperhitungkan biaya K3 dari hasil penyusunan program K3 pada kolom 6 dan kolom 7. 5. Cara pengisian. Kolom 1 untuk kegiatan. Kolom 2 uraian pekerjaan sesuai dengan tahapan pekerjaan. Kolom 3 upaya pengendalian merujuk pada tabel 2.1 kolom 8. Kolom 4 uraian dari sasaran yang ingin dicapai terhadap upaya pengendalian pada kolom 3. Kolom 5 tolok ukur merupakan ukuran yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif terhadap pencapaian sasaran pada kolom 4. Kolom 6, sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran yang hendak dicapai dari kolom.
kolom 7 jangka waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan program kerjaan sasaran yang hendak dicapai. Kolom 8, indikator pencapaian adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program. Kolom 8, bentuk-bentuk monitoring yang dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pencapaian sasaran dipenuhi panjang waktu pelaksanaan. Kolom 10, penanggung jawab pelaksanaan program. Contoh daftar kuantitas dan harga untuk pekerjaan konstruksi yang memperhitungkan gaya K3 pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur kawah konstruksi bangunan gedung. Item uraian jenis pekerjaan, satuan, entitas, harga satuan pekerjaan, jumlah harga. Lihat pada contoh ya. Selanjutnya, pada contoh juga. D. Pengendalian operasional K3. Pengendalian operasional berupa prosedur pekerjaan yang miring, tunjuk mencakup untuk penanggung jawab kegiatan SMK 3, konstruksi, struktur organisasi K3. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan. 3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja. 4. Program-program detail latihan sesuai upaya pengendalian. 5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan. 6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3. Contoh elemen 3.6 rencana pengendalian operasional nomor sekian revisi ke 00 draft tanggal A. Penetapan kegiatan-kegiatan operasional yang harus dikendalikan resikonya. Kegiatan operasional konstruksi yang harus dikendalikan resikonya ditetapkan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Yang diidentifikasi meliputi A. Bahaya yang ditimbulkan dari jenis kegiatan pekerjaan di ketinggian menimbulkan bahaya terjatuh, pekerjaan galian tanah menimbulkan bahaya longsor, tertimbun, pekerjaan di sungai terancam bahaya hanyut. B. Bahaya yang timbul dari cara, metode, dan prosedur kerja. Prosedur mengangkatkan barang secara manual menimbulkan cedera, terkilir, menggunakan perkakas mekanis tanpa melindungi menimbulkan bahaya, terpotong. C. Bahaya yang timbul dari kondisi lingkungan tempat pekerjaan. Bekerja di lingkungan sungai menimbulkan bahaya tenggelam dan terhanyut. D. Bahaya yang timbul dari jenis dan mekanisme peralatan penunjang yang digunakan. Bekerja dengan alat berat bisa terguling
terlindas. Bahaya yang timbul dari jenis dan sifat materi yang digunakan. Materi bahaya kimia, BBM, thinner, cat, dan DSB jika disebabkan sakit akibat kerja. Dan seterusnya ya. Lanjut. Ini contohnya dokumen prosedur pemenuhan K3. Ada nomor, ada kode, uraian, PDCA, nomor 1, P6, WK, K3LM. Uraiannya penilaian risiko, PDCA-nya LEAN. Lanjut. Izin kerja. Contohnya seperti ini ya. Lanjut. Sarana pengawasan inspeksi. Contohnya ini inspeksi Gondala. Seperti ini gambarnya. Inspeksi Gondala. Lanjut. Ini contoh laporan inspeksi K3K. Keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Inilah contohnya ya. Lanjut ke Dani. Oke, makasih Pak Royadi. Lanjut. Ini contoh laporan ketidaksesuaian K3K atau keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Berikut formnya ya. Isinya yakni uraian ketidaksesuaian, nanti catatannya apa di situ nanti diisikan berikut dengan dilaporkannya oleh siapa, jabatannya, tanggalnya, dan diterima oleh siapa, jabatan dan tanggal. Kemudian nomor 2-nya ada analisa penyebabnya, contohnya apa. Nanti berikutnya lagi tindakan koreksinya apa. Oke, berikutnya. Ini ada contoh form laporan kecelakaan kerja, investigasi dan penyelesaiannya. Isinya yakni laporan kecelakaannya pada hari, tanggal, jam, tempat, berikut cuaca. Lalu ada klasifikasi kecelakaan. Nanti dia masuk golongan fatal, tindakan medis atau rawat inap, atau hilang bagian tubuh, berikut seterusnya ya. Di situ juga ada data korban kecelakaan, nama korbannya siapa, berikut identitasnya, usia, dan alamatnya. Kemudian ada tindakan awal yang dilakukan terhadap korban. Maksudnya nanti ada P3K atau dikirim ke rumah sakit. Oke, berikutnya. Itu lanjutannya ya. Analisa kecelakaan, penyebabnya apa, penyebab dasarnya apa. Rekomendasi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali, cantumkan target waktu dan penanggung jawabnya. Catatannya, laporan ini setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh PM dikirim kepada Dep K3L, C atau kantor pusat. Untuk poin 6, 7, 8, dan 9, halaman 1, jika perlu diberikan lampiran yang berisi uraian singkat dan jelas berikut gambar dan fotonya. Oke, berikutnya pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3. Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada elemen pengendalian dan operasi K3 berdasarkan upaya pengendalian pada elemen perencanaan K3. Berikut skemanya ya. Oke, berikutnya. Ini ada pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3. Ini dari perusahaannya. Nanti formnya isinya ada pemeriksaan, lokasi pemeriksaan, frekuensi pemeriksaan, hasil pemeriksaan, acuan sesuai penetapan sasaran, pelaksanaan pemeriksaan,
dan lain sebagainya pokoknya. Oke, berikutnya. Ini sarana pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3. Ini contoh-contohnya waktu sedang mengurus administrasinya. Tinjauan ulang penerapan SMK 3 konstruksi. Tinjauan ulang penerapan SMK 3 konstruksi dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal dalam program K3. Tinjauan ulang membahas hasil evaluasi, inspeksi, dan kesesuaian terhadap kebijakan K3, sasaran dan program K3, hasil temuan inspeksi penerapan K3, dan efektivitas penerapan SMK 3 konstruksi keselamatan kerja atau terjadi kecelakaan kerja. Ya, berikutnya tinjauan manajemen, risalah rapat tinjauan manajemen. Ini formnya seperti ini, contoh kecilnya. Oke, sekian mungkin yang bisa kita sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membantu selama proses pembelajaran sehingga terselesaikannya makalah ini. Setelah membuat makalah ini, kami ya belajar banyak serta mendapatkan manfaat yang besar untuk proses pembelajaran kami pada tahap-tahap selanjutnya. Ya, kami menyadari Pak bahwa makalah yang kami buat ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami berharap masukan serta saran demi kesempurnaan di masa yang akan datang, Pak. Sekian Pak presentasi dari kelompok kami, kelompok 10 tentang rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak RK 3K. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah direkam belum? Temennya nanti malah